Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallah itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa iyaya awwalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajabin qala Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Au kama qal Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa taslimhu minni Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulahul karim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari Jumat yang berbahagia ini kita hadir di tempat ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Rajab. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus untuk kita jadikan ikutan, contoh tauladan yang baik. Sekaligus beliau diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 26 Desember 2026 bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1447 Hijriah. Yang mana bulan Rajab ini salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal khutbah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallah itsna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah di dalam 1 tahun ada 12 bulan fi kitabillah, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Jadi penamaan kalender Hijriah, meskipun nanti kalender Hijriah ini ada di pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, tetapi nama-nama bulannya sudah ada. Bukan hanya ketika Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, tetapi
Seperti ayat yang saya bacakan tadi, fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Bersamaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini dengan penamaan nama-nama bulan itu, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Zulhijjah. Jadi nama 12 bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penamaan yauma khalaqas samawati wal ard. Bersamaan Allah memberikan penamaan bulan ini dengan diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Salasu mutalawiyat, 3 yang berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. 1 yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Tapi kalau kita menghitung dari belakang, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Zulhijjah sampai bulan Muharram, 7 bulan ini semuanya mempunyai tempat tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau 4 bulan yang saya sebutkan tadi disebut arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Zulhijjah itu disebut ashhurum ma'lumat, bulan-bulan ditetapkannya bulan haji. Sedangkan bulan Ramadan kita sudah mengetahui semua bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan tersebut. Kemudian bulan Sya'ban, Nabi mengatakan Rajabun syahru Rajabin syahrullah. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan bulan Sya'ban itu sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyamihi syahran, menyempurnakan puasanya 1 bulan, illa fi Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Wa ma aksaruhum siyaman, dan aku tidak pernah melihat Nabi banyak puasanya illa fi Sya'ban, melainkan di bulan Sya'ban. Sampai Aisyah mengatakan bahwa kalau Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, sepertinya aku tidak pernah melihatnya berbuka. Lam yuftir, tidak pernah berbuka Nabi ketika di bulan Sya'ban. Hampir 1 bulan itu Nabi berpuasa. Tapi itu puasa khusus untuk Nabi. Seperti yang dikatakan tadi bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Bagi kita umatnya hanya diperintahkan bahwa banyaklah berpuasa sunnah. Di bulan Sya'ban itu ada Senin Kamis, ada saumul bid, atau kalau ada yang mampu berpuasa Nabi Daud, ya lebih baik lagi. Tapi yang pasti bahwa 7 bulan ini, mulai bulan ini, bulan Rajab sampai bulan Muharram nanti, semuanya mendapatkan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya. Jadi
bulan Rajab ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim. Inilah agama yang lurus. Bahwa penamaan bulan itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan penamaan. Mengagungkan, memuliakan bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itulah agama yang lurus. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah. Yang demikian itu barang siapa yang memuliakan, mengagungkan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa huwa khairul lahu inda rabbih. Maka itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, fa innaha min taqwal qulub. Maka itu adalah bagian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada puasa khusus bulan Rajab ini. Tidak ada salat khusus di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zikir-zikir khusus di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan kepada kita bahwa fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi dirimu di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bentuk penghormatan kita, pengagungan kita kepada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan banyak melakukan kebaikan. Karena orang yang melakukan kebaikan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah mengagungkan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilipat gandakan ganjaran pahalanya karena mengagungkan. Sebaliknya, fala tadlimu fihinna anfusakum, orang yang banyak yang berbuat dosa, menzalimi dirinya sendiri di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka juga akan dilipat gandakan ganjaran dosanya karena tidak mengagungkan, tidak menghormati, tidak memuliakan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir Quraisy saja ketika itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyerang Nabi atau melakukan permusuhan dengan Nabi di 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka kafir. Mereka kafir, tapi tidak pernah menyerang Nabi di 4 bulan ini, yaitu bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bulan Rajab ini sebagai persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Hadis yang saya bacakan tadi diperselisihkan kesahihannya. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkati umurku di bulan Rajab. Wa Sya'bana, dan berkati umurku di bulan Sya'ban, wa balikna Ramadan, dan pertemukan aku, sampaikan umurku sampai memasuki bulan suci Ramadan. Dari konteks hadis diperselisihkan karena ada periwayatan,
ada periwayatan yang lemah atau cacat barangkali. Tapi ada banyak hadis sebenarnya dari segi periwayatan lemah atau cacat, tetapi dari segi makna benar. Seperti hadis yang mengatakan sumu tasihku, berpuasalah kamu akan sehat. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya, bahkan ada yang mengatakan palsu. Tapi banyak sekarang ilmuwan yang menemukan bagaimana manfaat, bagaimana hebatnya berpuasa itu. Baik berpuasa Senin Kamis, berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, atau berpuasa selama bulan Ramadan. Ya, karena insya Allah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, hari Jumat nanti, Jumat, Sabtu, Ahad, itu jatuhnya Saumul Bid, tanggal 13, 14, 15 Rajab. 3 hari ini adalah dilarang kita berpuasa khusus seperti hari Jumat. Dilarang kita berpuasa khusus hari Jumat. Dilarang berpuasa khusus hari Sabtu. Dilarang berpuasa khusus hari Ahad. Kalaupun kita berpuasa pada hari Jumat, harus berpuasa 1 hari sebelumnya, yaitu hari Kamis, atau berpuasa sesudahnya, yaitu hari Sabtu. Karena 3 hari ini adalah hari 3 besar agama samawi. Hari Jumat hari besarnya kaum muslimin, hari Sabtu hari besarnya kaum Yahudi, hari Ahad hari besarnya kaum Nasrani. 3 agama samawi yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mendapatkan kesempatan itu untuk beribadah di hari-hari yang sebenarnya terlarang tetapi ada penghususan, maka tentu akan mendapatkan ganjaran yang lebih banyak, pahala yang lebih banyak. Apalagi kita dengan berpuasa itu berarti kita mengagungkan bulan-bulan atau hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun kita tidak membaca doa, atau jangan kita jadikan bahwa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan sebagai hujjah untuk mengamalkan sesuatu. Tetapi kalau kita berdoa, kita akan bisa berdoa dengan bahasa Indonesia, kita bisa berdoa dengan bahasa Bugis, dengan mengganti konteksnya. Maka berdoa itu kapan dan di mana dan bahasa apa yang kita gunakan, boleh kita gunakan. Apalagi sahabat juga berdoa, Allahumma salimni Ramadan, ya Allah pertemukan aku dengan bulan Ramadan, wa sallim li Ramadan, dan berikan kesempatan kepadaku beribadah nanti di bulan Ramadan, wa salhimmu wa taslimku mukbilan Ramadan, dan terimalah semua amalan-amalanku nanti di bulan Ramadan. Jadi kalau Nabi saja dan sahabat saja menjadikan bulan Rajab itu sebagai persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan, sekaligus sebagai bentuk untuk mengagungkan dan memuliakan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maaf, terkadang kita berpuasa di bulan Ramadan karena tidak ada persiapan, tidak ada perencanaan, tidak ada planning. Terkadang ya dimasuki bulan Ramadan tidak ada rasanya, karena kita tidak mempersiapkan diri kita. Kalau Nabi saja dan sahabat sudah mempersiapkan dirinya, sudah melatih dirinya, banyak melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini. Karena ada juga perkataan ulama bahwa bulan Rajab itu adalah az-zar'i, bulan menanam. Bulan Sya'ban itu yusqiyahu, bulan
memupuk, menyiram tanaman. Kemudian bulan Ramadan, ya, syahrul hasadihi, yaitu bulan kita memetik hasil dari mulai bulan Rajab, Sya'ban, dan di bulan Ramadan kita bisa memetik hasilnya. Sehingga kita tidak heran, sahabat-sahabat ada yang sampai tidak tidur selama 1 bulan. Karena memang sudah mempersiapkan dirinya ketika di bulan Ramadan, mereka tidak tidur, hanya beribadah terus menerus. Ada yang sampai menamati Al-Quran, kalau 30 hari bulan Ramadan, maka 30 kali juga menamati Al-Quran. Kalau 29 hari bulan Ramadan, mereka bisa menamati 29 kali menamati Al-Quran. Karena kenapa? Mereka sudah mempersiapkan diri. Mereka mempunyai perencanaan. Mereka mempunyai planning. Bahkan mereka memasang target yang harus ia capai nanti ketika berpuasa di bulan Ramadan. Karena Nabi juga berpesan, "Faman hurima khairaha faqad hurima khairaha." Barang siapa yang dihalangi mendapatkan kebaikannya bulan Ramadan, maka dia akan terhalangi. Ada saja, bisa kita sakit, bisa saja kita tidak sehat, atau barangkali Allah Subhanahu wa taala sudah terlebih dahulu mencabut nyawa kita. Tapi bukankah Nabi sendiri yang mengatakan bahwa ketika kita berniat, ketika ada tekad, ketika ada kemauan kita mau beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatnya meskipun hanya sebagai niat. Beda kalau dosa. Kalau dosa nanti dikerjakan, kalau kita berniat belum dicatat sebagai dosa, tetapi nanti dikerjakan barulah dicatat sebagai dosa. Nah, itulah hebatnya ketika kita ada kemauan, ada niat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi sahabat-sahabat Nabi, mereka semua merencanakan apa-apa yang akan mereka lakukan ketika berada di bulan Ramadan dengan persiapannya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi dirimu di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kesekian kalinya, bahkan ini setiap tahunnya berulang. Selalu kita, khususnya kita orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman ini selalu mendapatkan ujian. Karena seolah-olah kalau kita tidak melakukannya, berarti kita tidak mencintai yang namanya kebersamaan. Kita tidak mencintai yang namanya persaudaraan. Bahkan hampir saja kita disebut intoleran. Tidak ada toleransi, padahal ini bukan dari agama kita. Saya sudah sebutkan tadi bahwa penamaan bulan itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan penamaan. Sedangkan nama-nama bulan yang ada di kalender Masehi ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nama. Bahkan mereka memberikan penamaan adalah sesembahan dewa mereka. Orang-orang Yunani yang memberikan penamaan nama-nama bulan itu. Jadi kalau bukan nama dari agama kita, kenapa kita harus merayakan? Kenapa kita harus merayakan? Dan Al-Quran sangat terbuka. Lakum dinukum waliyadin. Silakan kerjakan kalau itu yang kamu anggap agama. Dan ini juga agamaku. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagiku apa yang saya amalkan dan untuk kamu apa yang kamu amalkan. Selama itu kita tidak saling mengganggu, maka itulah sebenarnya bentuk toleransi.
Karena tidak ada toleransi di dalam beragama. Yang ada toleransi itu adalah antar umat beragama, bukan dalam beribadah. Karena bagi kita, baik yang kemarin dirayakan atau yang menjelang ini tanggal pergantian tahun, jadi ada ritual dan ada seremonial. Ada seremonial. Bagi kita, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat hampir setiap tahunnya, setiap di bulan Desember, banyak kejadian-kejadian, banyak peristiwa-peristiwa yang seolah-olah jangankan Allah Subhanahu wa taala, bumi saja ini tidak menerima perlakuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung meletus, bumi bergoncang, air menghempaskan apa saja, karena bagi Allah Subhanahu wa taala walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah, tentara Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang ada di muka bumi ini bisa menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Air yang lembut itu ketika menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengamuk dan menghempaskan apa saja di depannya. Wa qalu takhadallahu rahmanu walada. Mereka berkata bahwa Allah yang Maha Pengasih itu mengangkat seorang anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang mungkar. Takadus samawatu yatafattarna minku wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir saja langit terpecah disebabkan karena perkataan mereka, dan bumi berguncang, wa takhirrul jibalu hadda, dan langit runtuh hancur berkeping-keping. Anda'u lirrahmani walada. Hal itu terjadi karena mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Wa ma yambagi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak sepantasnya bagi Allah itu yang Maha Pengasih mempunyai atau mengangkat seorang anak. Karena apa yang ada di bumi ini yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di ayat yang lain yusabbihu lillahi man fis samawati wal ard wat tayru safatin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perumpamaan burung saja ketika merentangkan sayapnya, mereka sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada alima salatahu wa tasbihahu. Semua yang ada di langit dan di bumi ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana mereka beribadah dan bagaimana mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Seandainya Al-Quran ini, amanah ini diturunkan kepada gunung-gunung, maka kamu akan melihat la ra'aitahum khasyi'an, mereka akan takut. Bahkan saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hancur berkeping-keping.
karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau benda-benda saja yang bertasbih kepada Allah dan melihat seperti yang dilakukan oleh umat sekarang yang menjadikan di bulan Desember ini menganggap bahwa Allah mempunyai anak. Allah ada yang mengatakan bahwa apa salahnya hanya mengucapkan saja. Apa salahnya kalau malam tahun baru itu bakar-bakar ikan saja? Apa salahnya kalau begadang saja? Bukan karena melakukannya, tetapi dengan melakukan itu berarti mengakui mereka. Mengakui apa yang diyakini oleh mereka bahwa ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Dan itu yang disebutkan di dalam ayat tadi bahwa karena perkataan mereka itu hampir saja bumi ini, langit ini terpecah. Gunung akan hancur. Bumi bergoncang karena perkataan mereka. Jadi kalau melakukan itu, maka berarti kita mengakui. Dan kita tidak boleh di antara kita semua ini, tidak boleh ada yang merasa aman bahwa saya tidak melakukannya. Tapi karena hanya diam saja, tidak menasihati keluarga, tidak menyampaikan kepada keluarga, maka ketika turun azab, ketika turun bencana, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Takutlah akan datangnya bencana, azab Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya dihususkan kepada orang-orang yang berbuat dosa saja. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras. Sangat keras siksaan Allah Subhanahu wa taala ketika turun musibah, ketika turun bencana. Bukan hanya orang yang berbuat dosa, bahkan orang yang baik pun akan terkena imbasnya ketika turun azab tersebut. Kenapa? La yatanahawna an munkar. Karena mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran. Fa'alu, bahkan mereka juga terlibat. Mereka juga terlibat dengan alasan toleransi, kebersamaan, indahnya persatuan dan lain sebagainya. Dirangkai dengan berbagai macam kalimat supaya indah kelihatan. Dan memang seperti itulah. Wa izayyana lahumus syaitanu a'malahum. Demikianlah syaitan itu menghiasi pekerjaan mereka sehingga apapun yang mereka lakukan meskipun melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap bahwa itulah yang benar. Dan itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa innal ladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'un. Orang kafir itu makan dan minum dan bersenang-senang kama ta'kulul an'am. Mereka makan dan minum seperti binatang. Tidak ada batasannya, tidak ada larangannya. Karena memang mereka binatang. Bukan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan kita di bumi ini kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani Allahu minal alimin wal faizin. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa alamu anna Allah ta'ala yaqul
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang boleh merasa aman dari apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afa amin ahlal qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri ini merasa aman bahwa mereka tidak akan datang kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala bayatan ketika malam, wa hum naimun ketika mereka tidur. Aw amina ahlul qura ayyatiyakum ba'suna dukan. Ataukah penduduk negeri itu merasa aman bahwa mereka tidak akan didatangkan azab duhan di waktu pagi. Wa hum yal'abun ketika mereka bermain-main. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallah. Tidak ada orang yang boleh merasa aman dari apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala illal qaumul khasirun. Yang merasa aman itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain mengunci bahwa salah satu tanda orang yang diberikan solusi jalan keluar ketika mereka menghadapi masalah, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfikun, yaitu orang-orang yang takut akan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Karena ketika datang azab Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang boleh merasa aman. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kehilafan dan kesalahan kita. Kalau ada cara berpikir kita, mindset kita yang salah ketika melakukan sesuatu dan kita tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mari kita menjadikan pergantian tahun yang akan datang nanti sebagai bahan untuk introspeksi, untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih baik lagi, apalagi kita berada di bulan Rajab ini. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi fi ta'atik, tsabbit qalbi fi ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin fi Palestina wa fi Gaza wa fi Sudan wa min kulli makan. Ya Allah, muliakanlah kaum muslimin, terkhusus yang ada di Palestina, di Gaza, di Sudan, dan di mana saja. Wa min kulli makan, di mana saja kaum muslimin berada, maka muliakanlah mereka. Allahumma mansur man nasaraddin. Ya Allah,
tolonglah orang-orang yang menolong agamamu. Fi Palestina, wa fi Gaza, wa fi Sudan, wa min kulli makan. Terkhusus orang-orang yang menolong agamamu yang ada di Sudan, di Palestina, di Gaza, wa min kulli makan. Dan di mana saja orang-orang yang menolong agamamu, maka tolonglah mereka. Allahumma ahlik aduwaka wa aduwaddin. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuhmu dan musuh-musuh agamamu. Fi Palestina wa fi Gaza wa fi Sudan wa min kulli makan. Terkhusus orang-orang yang memusuhimu dan memusuhi agamamu yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, di Sudan, wa min kulli makan. Dan di mana saja orang-orang yang memusuhimu dan memusuhi agamamu, maka hancurkanlah mereka sehancur-hancurnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.